yaitu tata cara berwudu menurut Al-Quran. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal mazhab Ahlul Bait alaihissalam dan berusaha melakukan berbagai ibadah dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat para Ahlul Bait Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa ibadah yang terpenting adalah ibadah sholat. Namun ada mukadimah sholat, yaitu berwudu. Karena kata Rasulullah, sholat seseorang itu tidak sah jika tanpa wudu terlebih dahulu. Kita semua yang telah hadir di majelis ini sebelumnya adalah, kita dulu sebelumnya bermazhab Sunni ya, yang sudah tentu berbeda dalam pelaksanaan wudu dan sholat. Dan setelah itu kita baru mengenal dan berusaha mengikuti mazhab Ahlul Bait. Maka kita dituntut untuk beribadah sesuai dengan mazhab yang hak ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita harus mempelajari dan memahami cara-cara wudu yang benar. Dan kesempatan ini kita akan tanyakan berbagai masalah seputar masalah wudu yang benar menurut mazhab Ahlul Bait pada guru kita Ustaz Marzuki Amin, yang sudah hadir di tengah-tengah kita di majelis Lentera Ilmu kini. Baik, kita langsung saja bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah wudu, apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan secara detail dan gamblang? Dan sebenarnya menurut Al-Quran Al-Karim, bagaimana tata cara berwudu yang benar dan tepat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, terkait masalah ibadah wudu sebagai muqaddimah ibadah sholat, ibadah yang paling penting, Al-Quran sudah menjelaskan tentunya. Dan Rasulullah juga sudah menjelaskan, tadi sudah disinggung bahwa la sholata illa bitahurin. Sholat tidak sah kalau tanpa wudu. Wudunya wudu yang benar tentunya. Karena otomatis wudu yang tidak benar sholatnya jika membuat sholat yang tidak sah juga. Terkait masalah ayat wudu yang ditanyakan tadi, tentu Al-Quran menjelaskan, tapi tidak secara detail. Karena tabiat dan watak Al-Quran sifatnya global, tidak mendetail. Dan kalau Al-Quran sifatnya mendetail, dia akan berjilid-jilid. Jadi global, tentang sholat secara global, tentang wudu global, tentang puasa, tentang haji, tentang semuanya sangat global. Quran menyampaikan dan menjelaskannya. Dan detailnya, penjelasannya itu tugas Rasulullah sebagai seorang Rasul atau Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Jadi ayat wudu itu ada, cuma sifatnya global, tidak mendetail, dan Nabi menjelaskan lebih detail lagi hal yang disunatkan dan perinciannya. Tepatnya di surat Al-Maidah ayat 6. Di situ Al-Quran menjelaskan tata cara berwudu. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan dalam seluruh kehidupan. Jadi praktek ibadah kita, baik wudu, sholat maupun yang lainnya, pertama kita cocokkan, kita paparkan dengan Al-Quran. Selama ini wudu kita dan sholat kita dan yang lainnya cocok atau tidak? Nah, kalau cocok, alhamdulillah. Kalau tidak, kita pertanyakan. Nah, kenapa? Bagaimana? Nanti akhirnya gitu. Nah, sekarang kita lihat ayat wudu. Ulama juga menjelaskan dalam berbagai kitab fikihnya, yaitu tentang ayatul ahkam di surat Al-Maidah ayat 6.
Kita perhatikan. Selama ini wudhu kita bagaimana? Sesuai tidak dengan wudhunya Rasulullah yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ila sholati, terjemahan gampangnya, jika kalian mau sholat, ya, idza qumtum, jika kalian berdiri ila sholati, untuk sholat. Itu jika kalian mau sholat, sebelum sholat, faghsilu wujuhakum, ini tata cara berwudu. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Pertama itu. Pertama yang dibasuh adalah wajah. Ini cara berwudu menurut Al-Quran Al-Karim. Apalagi yang dibasuh? Wa aydiyakum ilal marafiqi. Dan juga dibasuh kedua tanganmu. Jadi wudu adalah dua basuhan. Membasuh muka dan kedua tangan. Sampai batasan siku atau sikut. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu artinya diusap. Bukan lagi dibasuh, tentunya berbeda. Kalau tadi faghsilu itu dibasuh, mengalirkan air, tapi wamsahu mengusap tanpa mengalirkan air. Apa yang diusap? Wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Nanti detailnya caranya Rasulullah mempraktikkan. Apalagi yang diusap? Wa arjulakum, juga kaki-kaki kalian, bagian atasnya diusap juga. Jadi kaki itu nggak diguyur. Menurut Al-Quran, kaki nggak dibasuh. Ilal ka'bain, sampai kepada mata kaki. Ini sepenggal ayat, ini tata cara berwudu menurut Al-Quran Al-Karim. Jadi singkatnya Al-Quran mengatakan, Allah mengajarkan juga lewat lisan Rasulullah bahwa berwudu menurut Al-Quran adalah dua basuhan dan dua usapan. Dua basuhan yaitu muka dan kedua tangan dibasuh. Dialirkan airnya. Jadi membasuh artinya memandikan. Itu mengalirkan air. Ada air yang diguyur dan ada air yang mengalir. Itu makna igsilu, makna membasuh. Kemudian yang kedua adalah dengan mengusap bagian kepala, bagian atas dan kaki. Nah, perbedaan mencolok adalah di antara kaum muslimin, sebagian mereka bukan mengusap kaki tapi mengguyurnya, iya enggak? Menyiramnya, yaitu membasuhnya. Ini jelas-jelasan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi nanti antum pulang, buka lagi Al-Quran, Al-Maidah ayat 6, dicocokkan wudu antum. Apakah kita berwudu antum mengusap kaki atau mengguyurnya atau membasuhnya atau menyiramnya? Kalau antum berwudu dengan menyiram kaki atau membasuh atau mengguyur, berarti belum cocok dengan ayat Al-Quran. Begitu. Itu singkatnya seperti itu. Masalah wudu menurut Al-Quran Al-Karim yang Allah ajarkan kepada kaum muslimin. Ya, harus kita cocokkan ibadah kita dengan Al-Quran. Ya, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Ya. Selanjutnya pertanyaannya, jika menurut Al-Quran cara berwudu itu hanyalah dua basuhan dan dua usapan, dengan kata lain bahwa kedua kaki itu harus diusap dan bukan dibasuh. Lalu bagaimana wudu mereka yang membasuh kedua kakinya? Kalau kita melihat Al-Quran dan ayat yang tadi kita baca itu namanya ayatnya sharihah, gamblang, jelas, atau muhkamat. Al-Quran ayat-ayatnya ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu artinya sharih, gamblang, jelas, mudah dipaham. Yang mutasyabihat sulit dipaham. Seperti ayat-ayat akidah itu banyak yang mutasyabihat. Misal tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Maha Pengasih di atas arsy beristiwa. Itu kan enggak jelas istiwa bagaimana. Kemudian bagaimana disesuaikan dengan makhluknya. Itu namanya ayat mutasyabihat. Ya. Kalau ini ayatnya bukan mutasyabihat, namanya ayat yang muhkamat, kuat, gamblang, jelas. Bahwa cara berwudu seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu bagaimana? Jika tidak seperti itu,
Mereka yang membasuh kakinya, mengguyur kakinya, berarti tidak sesuai dengan wudunya Al-Quran Al-Karim. Ya, itu singkatnya begitu. Ya, tidak sesuai atau belum sesuai. Bagaimana caranya? Ya, baca lagi Al-Quran, dibaca, ditadabur, direnungkan, ulang-ulang sampai kita kebiasaan ini betul-betul harus kita cocokkan dengan Al-Quran. Itu sangat sulit, sangat berat. Sudah wudhu puluhan tahun, ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran. Ini bagaimana? Itu sangat berat. Harus kita cocokkan dengan Al-Quran Al-Karim. Dan semua Al-Quran sama isinya seperti itu. Ya. Jika demikian, sebenarnya bagaimana wudhunya Rasulullah itu, Ustaz? Ya, kalau kita kembali mempertanyakan wudhunya Rasulullah, nah ada dua versi. Tergantung jalurnya dari mana. Ada dua versi tentang wudhunya Rasulullah. Kalau Quran sudah jelas begitu, Al-Quran begitu. Kita bertanya, apakah wudhunya Rasulullah seperti Al-Quran atau bertentangan Al-Quran kira-kira? Mana mungkin Rasulullah tentang Al-Quran? Quran mengatakan kaki itu diusap, kata Al-Quran. Rasulullah wudhunya disiram kakinya. Mungkin begitu? Enggak tergambar oleh kita. Rasul sebenarnya Al-Quran enggak mungkin. Pastilah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau melihat wudhunya Rasulullah, kita nggak bisa lihat langsung kan, kita nggak ketemu. Juga hadisnya banyak, ada dua pendapat. Caranya gimana? Kita cari hadis-hadis yang dibawa orang-orang yang terpercaya, yang paling dekat dengan beliau. Itu keluarga beliau tentunya. Lebih dari keluarga beliau, Ahlul Bait, orang yang disucikan dalam Al-Quran. Dan mereka mendapat ajaran dari Rasulullah yang paling dulu. Ya. Setiap nabi itu bertablik atau mengajarkan hukum-hukum sebelum ke orang lain di luar rumah, maka keluarganya dulu. Yang pertama. Yang kedua, keluarganya lebih banyak dapat ilmu dibanding yang di luar. Karena itu, untuk melihat tata cara wudhu Rasulullah, tata cara sholatnya, dan yang lainnya, pada siapa? Pada orang yang terdekat. Keluarga Rasulullah yang lebih alim, yang lebih banyak dapat ilmu. Dan nyatanya keluarga Rasulullah atau Ahlul Bait ini turun-temurun sama wudhunya. Setelah Rasulullah wafat, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, gurunya para imam madhab. Ya, Imam Musa Al-Qadhi, Imam Al-Ridha, terus sampai kepada Imam Hasan Askari, Imam Mahdi, Imam Jamal, dan para marja, para ulama Ahlul Bait sama wudhunya. Jadi jelas kalau melihat wudhu Rasulullah dari jalur ini dan tidak mungkin beliau menentang Al-Quran, maka wudhunya wudhu Rasulullah ada seperti Al-Quran. Tapi kalau melihat jalur yang lain, jalur sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat ada perubahan wudhu. Kapan berubahnya? Itu kita menggali sejarah. Kalau dulu Nabi berwudhu sangat jelas, ya, karena dikatakan dalam sejarah Nabi nggak pernah ngumpet ketika berwudhu. Bahkan di kitab Sahih Bukhari, Nabi berwudhu sementara sahabat Nabi berebutan mengambil keberkahan dari tetesan wudhu Nabi. Jadi Nabi wudhu nggak pernah ngumpet, nggak pernah sembunyi, kelihatan. Dan caranya dilihat, ternyata ada perubahan. Kapan perubahan itu? Ya di masa setelah Nabi wafat dan terus sampai kepada masa-masa Khalifah Bani Umayyah dan seterusnya. Jadi wudhu Rasulullah adalah wudhu yang sesuai Al-Quran dan hadis-hadis lewat jalur Ahlul Bait. Itu singkatnya begitu. Selanjutnya, jika menurut Al-Quran, jika berwudhu itu hanya dengan 2 basuhan dan 2 usapan, berarti kita nggak memerlukan air banyak gitu, Ustaz ya, untuk berwudhu. Bisakah Ustaz praktikkan berwudhu yang dengan air 1 gelas? Iya, ya sudah pasti ketika wudhu itu hanya 2 basuhan dan 2 usapan, dan itu pun yang wajib-wajib saja, maka jangankan air 1 gelas, setengah gelas saja cukup. Ya, karena yang perlu air banyak ketika kaki disiram. Paling banyak perlu air itu ketika menyiram kaki atau membasuh kaki. Kalau kaki nggak disiram, hanya 2 basuhan, 2 usapan, maka jangan 1 gelas, setengah gelas sudah cukup buat berwudu. Dan Quran menjelaskan yang wajib-wajib saja. Yang mustahabnya, yang sunatnya, Nabi menjelaskan.
cuci tangan dulu misalnya sampai bersih, kumur-kumur 3 kali, istinsyak itu memasukkan dalam hidung 3 kali, kemudian baru membasuh muka. Ya. Sekarang kita perhatikan, kita berwudu dengan air segelas atau setengah gelas. Dan kita nggak perlu pergi ke kamar mandi atau ke wastafel atau ke tempat wudu. Bahkan ada ulama memberikan wudu ketika dia mentajdid memperbaiki wudunya, dia di tempat sholatnya nggak kemana-mana. Ada air disiapkan 1 gelas, setengah gelas. Ketika dia mau sholat lagi, ingin memperbaharui wudunya, dia nggak perlu kamar mandi, langsung di situ. Gimana caranya? Kan tadi katakan 2 basuhan, 2 usapan. Misalnya ini air ya. Pertama ini air saya tuang. Gak usah ini lah. Ini aja ini air kata ini gelas ya. Ini gelas ada airnya. Pertama saya tuang. Ada ini tertampung air di sini. Saya basuh muka saya itu. Diurut dari atas sampai ke bawah. Diratakan. Ukuran lebarnya ukuran jari gitu. Diratakan dari atas ke bawah caranya. Ketika rata sudah selesai 1 kali. Itu wajibnya. Kalau mau 2 kali namanya mustahab. Wajibnya 1 kali. Hanya dengan beberapa 1 genggaman ya. Udah selesai. Itu membasuh muka, 1 basuhan. Kemudian membasuh tangan, ya. Tuang lagi air ke tangan kiri untuk membasuh tangan kanan. Bang. Nah, sini dari atas, dari sikut ke bawah gitu. Diratakan semuanya pelan-pelan dari atas ke bawah. Ketika rata namanya 1 basuhan. Tangan kanan, sekarang tangan kiri. Tuang lagi dari siku terus diratakan ke bawah gitu. Sampai rata. Selesai sudah. 2 basuhan, basuh muka dan tangan. Lalu kepala diusap. Enggak ngambil air baru lagi. Air yang sisa ini, bekas mengusap tangan kan ada sisa air. Itu kita mengusap kepala. Usapannya bagian atas begitu. Diusap. Di tangan yang berjalan. Bukan kepala yang jalan. Kalau begini, ini enggak boleh. Jadi tangan yang berjalan. Gitu. Seukuran 3 jari ini. Jadi basahan hanya sebagian di sini saja. Basahan ini masih tetap ada. Tuh. Ini usapan namanya. Wamsahu ini maknanya. Wamsahu biru'usikum. Usaplah sebagian kepalamu. Bagian atas. Bagian saja. Bukan semuanya. Bagian. Dengan 3 jari sudah cukup. Bahkan 2 jari pun boleh. Itu namanya usapan. Makna wamsahu biru'usikum. Wa arjulakum. Juga kaki diusap juga. Ya. Masih ada di sini. Ini tinggal usap kaki itu. Minta maaf. Tuh. Tuh. Bisa juga jari sebagian saja. Dari ujung jari sampai ke Ka'ab. Ka'bain di sini. Karena Ka'ab ada 2 pendapat ulama. Bukan ini, tapi ini nih. Adalah Ka'bain. Ya, tangan kiri mengusap kaki kiri. Sudah selesai. Wudu, 2 basuhan dan 2 usapan dengan praktek seperti itu. Jadi jangankan air segelas, setengah gelas sudah cukup buat berwudu. Ya. Itu mungkin contoh yang sangat sederhana. Cara wudhu dengan air segelas. Kalau dengan air di kolam ada caranya, air di bak ada caranya, ya macam-macam cara. Bisa diperhatikan nanti kalau ingin lebih jelas lagi. Ya. Ya, selanjutnya Ustaz ya. Mengapa terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam berwudu? Apa yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf Ustaz? Iya. Ikhtilaf mengapa terjadi dalam berwudu? Sebenarnya ikhtilaf itu ada beda pendapat di antara para ulama, para mujtahid. Terjadi bukan dalam masalah wudu saja, bukan. Dalam sholat ada ikhtilaf. Dalam puasa ada ikhtilaf. Dalam haji, dalam muamalah banyak ikhtilaf. Dalam semua hal ada ikhtilaf. Ya. Bahkan dalam akidah, keyakinan ada ikhtilaf. Dalam tafsir, Masya Allah. Atau baca tafsir, ada setelah 1 kalimat atau bahkan sepenggal ayat itu sampai ada lebih 20 pendapat ikhtilafnya. Tafsir. Tafsir ada ikhtilaf. Dalam hadis ada ikhtilaf dalam menafsirkannya antar ulama. Bahkan dalam bahasa pendapat ulama Basra, ulama Kufa, ini itu ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu di mana-mana terjadi, bukan dalam wudu saja. Mengapa ikhtilaf ini terjadi? Ya. Intinya adalah karena ikhtilaf terjadi, mereka tidak mengamalkan wasiat Nabi. Kalau saja umat Islam sejak awal, sejak masa Rasulullah dan berikutnya
mengamalkan, menerima wasiat Nabi, tidak ada ikhtilaf. Karena kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua hal, dua perkara, dua pusaka yang sangat berharga. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan melenceng, tidak akan ikhtilaf, tidak akan beda pendapat, tidak akan berantem, ya. Tidak akan tersesat selama-lamanya. Selama-lamanya sampai hari kiamat, sampai mati. Tidak ada ikhtilaf, tidak akan tersesat, tidak saling menyalahkan kalau mengikuti dua hal ini. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima ba'di. Kalian setelahku tidak akan tersesat, tidak akan saling menyalahkan, tidak akan terjadi ikhtilaf selama-lamanya setelahku nanti. Apa dua hal itu? Kitab Allahi wa itrata ahli baiti. Al-Quran Al-Karim dan keluarga suciku. Keluarga bil ma'nal akhos. Bukan keluarga bil ma'nal termasuk zuriyah, enggak termasuk. Habaib enggak termasuk. Ahlul bait atau etor ini bil ma'nal akhos, yaitu 12 orang imam singkatnya. Ya. Al-Quran dan ahlul bait. Jangankan kepada ahlul bait, pada Al-Quran saja yang gamblang tadi masalah wudu ada ikhtilaf. Al-Quran menjelaskan wudu 2 basuhan 2 usapan. Kenapa ada kaki itu dibasuh? Berarti Al-Quran. Kenapa ada ikhtilaf? Ini dari mana? Ini ada tangan-tangan yang perlu bertanggung jawab dalam masalah ini. Yaitu ada hadis-hadis yang dibuat atau dipalsukan untuk merubah syariat Islam perlahan-lahan. Nah, jadi singkatnya mengapa terjadi ikhtilaf? Nah, jawabannya yang sangat mendasar. Jawabannya yang sangat mendasar karena kaum muslimin tidak kompak semua dalam menerima wasiat Nabi. Dan wasiat Nabi itu sangat banyak sekali. Dan hadisnya mutawatir. Kan ada hadis mutawatir, hadis mustafid, ada hadis sahih hasan. Ya. Hadis sahih hasan masih di bawah hadis mutawatir. Karena ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ya. Hadis mutawatir yang paling tingkat tinggi. Nah, wasiat Nabi ini hadisnya hadis mutawatir. Kenapa enggak diamalkan? Ya, kalau semua mengamalkan hadis mutawatir ini, enggak ada ikhtilaf, enggak ada perbedaan, semua sama. Tidak ada yang menentang Al-Quran. Itu jawabannya secara gamblang, secara singkat. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara yang baik dan tepat dalam mencari kebenaran dalam melakukan ibadah itu? Iya. Mencari kebenaran itu sangat sulit sekali. Diperlukan keterbukaan, kesungguhan, dan hilangkan semua fanatik. Ya. Dan langkah pertama adalah kita megang Al-Quran. Kita lepaskan baju mazhab kita. Kita nggak punya mazhab, pokoknya kita pegang Al-Quran. Kita pahami baik-baik. Dan kita ikuti Al-Quran, itu yang pertama. Karena Al-Quran juga menjelaskan tata cara beribadah sekalipun secara global. Yang kedua, kita buka hadis-hadis yang mendukung penafsiran Al-Quran atau menjelaskan tata caranya. Misalnya sholat, Quran menjelaskan. Tapi rokaatnya, waktunya, hadis menjelaskan. Itu kita ikuti hadis-hadis yang sahih, yang kuat. Cara kedua. Ya, pertama Al-Quran kita pegang. Kedua, hadis-hadis yang kuat, yang sahih. Dalam mencari kebenaran. Yang ketiga adalah kita mengikuti orang-orang yang dipercaya. Yang betul-betul mendapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah dapat rekomendasi, jelas. Kan Rasulullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, penjelas Al-Quran. Dan Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak pakai hawa nafsu, semuanya wahyu yang beliau lakukan, yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan semuanya adalah wahyu. Bahkan kata Allah sebagai rekomendasi pada kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Nabi sampaikan, ambil semuanya. Yang Nabi cegah, ya tinggalkan. Itu rekomendasi dari Al-Quran untuk Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah apa? Nah, kita lihat rekomendasi Rasulullah. Apakah Rasul merekomendasikan para sahabat? Tidak. Rasulullah merekomendasikan keluarganya yang akhos tadi, yang khusus. Itu 12 orang imam. Mana buktinya? Lihat hadis lain. Lihat hadis-hadis yang mutawatir yang lainnya. Sangat jelas. Dalam mencari kebenaran terkait masalah ibadah dan yang lainnya, kita ikuti Al-Quran, ikuti hadis-hadis yang sahih, ikuti Ahlul Bait, tapi Ahlul Bait bil ma'nal
akhos atau bil ma'nal khos. Bukan sembarang ahlul bait. Karena zuriyah Nabi habaib, mereka orang yang mulia, turun Nabi tapi bukan termasuk ahlul bait. Kata siapa ya? Kata Nabi juga. Mana hadisnya? Ya buka saja hadis-hadisnya. Yang mengatakan bahwa mereka bukan ahlul bait adalah hadis Nabi itu. Hadis kisah misalnya sangat jelas di sana. Itu cara mencapai dan memperoleh kebenaran dalam masalah ibadah. Itu langkahnya begitu. Jadi jangan ikuti yang lain. Ulama jangan ikuti dulu. Bahkan sahabat Nabi jangan ikuti dulu. Ikuti jalur ini. Insya Allah selamat. Nah kalau sahabat Nabi ulama sesuai dengan ahlul bait, ya diterima. Karena Nabi tidak mengatakan aku tinggalkan Quran dan sahabatku. Enggak ada hadisnya. Al-Quran dan keluargaku. Sahabat itu belakangan. Sahabat bisa diterima kalau sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan ahlul bait itu. Ahlul ma'anal khos. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Ya, sekarang.